Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM C0D02403. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu aspek fiskal kas, setara kas, dan investasi efek tertentu. Pendahuluan. Mengapa ini penting? Likuiditas dan operasional. Kas dan setara kas menjamin kelancaran operasi harian dan ketersediaan pembayaran jangka pendek. Optimalisasi dana, investasi pada efek tertentu digunakan untuk memaksimalkan hasil sementara tetap menjaga likuiditas. Kepatuhan fiskal, memahami aturan pajak, mencegah sanksi, dan meningkatkan efisiensi pajak melalui perlakuan yang benar. Nah, memahami kas dan setara kas. Definisi singkatnya yaitu kas adalah uang tunai atau saldo rekening cek belum dicairkan, siap digunakan. Setara kas, investasi jangka sangat pendek, mudah dikonversi, 3 bulan, risiko nilai minimal. Contoh setara kas, deposito jangka pendek, reksadana pasar uang, sertifikat sertifikat bank yang dapat dicairkan cepat. Konsep pembukuan tabungan dan implikasinya, pencatatan komersial. Tabungan dicatat sebesar nilai nominal atau saldo rekening, bunga diakumulasi sesuai periode. Perlakuan fiskal, bunga tabungan umumnya dikenakan PPh final sesuai tarif yang berlaku. Memerlukan laporan terpisah dan rekonsiliasi fiskal. Tiga implikasi praktis, pengakuan bunga dan pemotongan PPh final memengaruhi arus kas dan bersih. Dan pos koreksi fiskal pada SPT tahunan. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek utang. Instrumen yang memberi hak atas pembayaran bunga dan pengembalian pokok. Contoh obligasi, surat utang, dan korporasi. Efek ekuitasnya yaitu instrumen kepemilikan contoh saham biasa atau preferen. Ia memberi hak dividen dan partisipasi kepemilikan. Klasifikasi menentukan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan, dan pajak. Perlakuan akuntansi pajak atau investasi efek utang. Bunga dan penghasilan bunga yang diterima umumnya dikenakan PPh final sesuai ketentuan tarif diakui komersial lalu dipisah dalam rekonsiliasi fiskal. Selisih kurs yaitu untuk efek utang dalam valuta asing, selisih kurs dapat mempengaruhi laba fiskal. Perlakuan mengikuti peraturan dan kebijakan konsisten perusahaan. Keuntungan atau kerugian realisasi. Capital gain atau loss dari penjualan dikenakan pajak saat terrealisasi. Catat pemisahan antara pendapatan bunga dan keuntungan penjualan. Hmm. Perlakuan akuntansi pajak atau investasi efek ekuitasnya di dividen yaitu di dividen domestik bisa dibebaskan atau dikenai pajak tergantung ketentuan. Misalnya, aturan kepemilikan, hubungan istimewa, dan dividen asing peraturan berbeda mungkin dikenai pemotongan atau kredit pajak. Capital gain dari saham yaitu keuntungan atau kerugian penjualan saham. Untuk saham di bursa sharing ada perlakuan PPh final berdasarkan nilai transaksi. Misalnya persenan transaksi. Rekonsiliasi fiskal menyelaraskan laba komersial dan penghasilan yang dikenai PPh final. Misalnya bunga tabungan. Sehingga menentukan dasar pajak yang benar. Implikasi pajak uang asing atau konsistensi. Penilaian kurs. Pilihan antara kurs historis atau kurs neraca harus konsisten dan didokumentasikan untuk tujuan fiskal. Konsistensi kebijakannya itu perubahan metode penilaian kurs memerlukan mengungkapkan dan dapat mempengaruhi dasar pajak. Hati-hati terhadap fluktuasi nilai tukar. Dokumentasi yaitu simpan bukti transaksi, perhitungan selisih kurs, dan potongan PPh final atau untuk audit fiskal. Kesimpulan kepatuhan dan optimalisasi. Paham klasifikasi. Klasifikasi kas atau setara kas dan jenis kas menentukan perlakuan akuntansi dan fiskal. Pisahkan jenis pendapatan. Jelas pisahkan bunga, dividen, dan capital gain untuk rekonsiliasi fiskal yang tepat. Dokumentasi dan konsistensi. Dokumentasikan kebijakan penilaian dan potongan pajak terapkan secara konsisten untuk menghindari risiko fiskal. Langkah selanjutnya yaitu tinjau kebijakan investasi, konsultasikan peraturan pajak terbaru dan pastikan proses pencatatan untuk kepatuhan optimal. Untuk implementasi praktis, siapkan daftar akun khusus untuk bunga final, laporan rekonsiliasi berkala dan checklist dokumentasi untuk audit pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.